Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Kidewasisa Suryatlaga dari NIM 2024 62 12 12 04. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil perancangan saya di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Di sini kebetulan saya mendapatkan tema disabilitas. Saya mengambil disabilitas sensorik, diantaranya ada tunanetra dan tunarungu. Yaitu tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami kerusakan pada atau gangguan pada penglihatan baik secara bagian ataupun total. Dan tunarungu adalah kondisi untuk orang yang mengalami gangguan pada pendengaran mulai dari kesulitan mendengar sebagian hingga tidak dapat mendengar. Baik, selanjutnya untuk ide konsep ini yaitu Inclusive Learning Hub, di mana khususnya tempat pembelajaran khususnya untuk para penyandang disabilitas, menekankan pusat pembelajaran terbuka untuk semua tanpa batas atau kemampuan. Juga ada kebutuhan ruangnya, diantaranya ada ruang terapi sensorik, ruang kelas, ruang visual audio, ruang konsultasi, dan ruang staff. Aktivitasnya ada yaitu staff, tenaga pendidik, dan tentunya penyandang disabilitas. Baik, untuk ide konsep ini, ide bentuk pada bangunan ini terinspirasi dari gunung dan Kori Bali, di mana sebagai simbol perlindungan, keseimbangan, dan gerbang transisi. Bentuk gunung diwujudkan melalui atap yang kokoh dan elemen Kori Bali pada fasad sebagai gerbang inklusif dengan bukaan utama. Untuk konsep ruang ini ada sebagai yang pertama yaitu toilet untuk disabilitas, ruang visual dan audio, ruang kelas, dan lobi. Berikutnya ada ruang konseling, dan khususnya untuk ruang sensorik saya rancang dua, yaitu terdapat ruang sensorik indoor dan area sensorik outdoor, dan ruang staff. Pada untuk penghubung antara ruang-ruang yang ada di atas sudah dilengkapi dengan guiding block, yaitu memudahkan untuk penyandang disabilitas untuk bersirkulasi. Itu juga ada lokasi site. Lokasi site ini berada di Jalan Tunjung Sari dan Pasar Selatan, Sanurkau, Bali. Site ini terpilih karena aspek aksesibilitas serta fasilitas yang mendukung di sekitaran site. Dan site ini sudah termasuk dalam zona perumahan, di mana menimbulkan rasa tenang untuk penyandang. Berikut masuk ke konsep. Di bagian saat ini terdapat skylight yang cukup lebar di bagian kiri atau di bagian barat, dan bukaan yang cukup lebar di bagian timur, dimana untuk mengoptimalkan penghawaan maupun pencahayaan alami. Baik, masuk ke layout plan. Di sini terdapat ruang-ruangan, yaitu yang pertama di bagian selatan, yaitu dekat dengan pintu masuk terdapat ruangan kelas yang bersifat indoor untuk berfungsi sebagai untuk agar penyandang bisa belajar dengan tenang dan merasa aman. Dan sebelah barat terdapat di sini sebelah barat terdapat ruang staff sebagai untuk para staff atau tenaga pendidik untuk beristirahat. Dan ada ruang yang cukup besar di bagian utara, yaitu ruang visual dan audio, di mana ruangan ini saya rancang semi outdoor, yaitu karena saya mengoptimalkan visual dan audio dari yang bersifat alami, yaitu mulai dari adanya air mancur di tengah atau di indoor, dan bangunannya tidak memiliki sekat atau pembatas, agar penyandang bisa merasakan langsung gimana visual dan audio dari alam. Dan di bagian barat terdapat ruang sensorik yang berwarna biru ini,
Warna biru ini yaitu eh, matras. Saya merancang bangunan ini menggunakan matras untuk mengamankan untuk khususnya disabilitas tunanetra agar bisa merangsang pengindraannya. Dan terdapat di bagian utaranya terdapat ruang sensorik versi outdoor, di mana di sini terdapat 4 elemen, yaitu ada elemen alami, yaitu ada tanah, rumput, batu halus, dan pasir. Mana disabilitas bisa langsung merasakan atau eh, men- merasakan pengindraannya mulai dari alam langsung. Dan di bagian utaranya lagi terdapat tiga ruangan. Yang paling barat terdapat gudang, terdapat paling pojok, dan ruang konsultasi ditaruh paling belakang untuk menjaga privasi agar menimbulkan rasa aman dari penyandang maupun dari penyandang dan tenaga staf. Dan terdapat 2 toilet, yaitu terdapat di bagian dekat dengan ruang staf dan ruang konseling. Yaitu di sini saya merancang untuk yang WC yang terdapat di bagian ruang staf ini, yaitu khusus untuk para tamu ataupun staf. Dan untuk toilet yang berada di utara saya khususkan untuk disabilitas, di mana ruangan ini sudah memenuhi standar, itu di mana ada pegangan bagi disabilitas. Itu sangat penting untuk di bagian tunanetra. Baik, berikutnya ada gambar kerja denah, di mana untuk terlihat ada lantai yang berwarna kuning, yaitu guiding block untuk memudahkan sirkulasi para penyandang, terutama untuk disabilitas tunanetra. Baik, berikut ada potongan AA dan gambar potongan BB. Tampak depan, itu saya mengambil uh, uh, elemen dari alam semua, dan tampak samping dan detail. Detail ini saya mengambil dari fasad, yaitu berbentuk segitiga menyerupai kori Bali, dan material dari detail ini yaitu batu alam template. Dan untuk detail ini menyatu dengan tembok di bagian fasad, dan terdapat lampu LED untuk menambah kesan estetik di sore hari maupun malam. Baik, berikut ada gambaran maket. Ini tampak depan, tampak samping, dan ini bagian dalamnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak dosen sudah memberikan kesempatan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.